Pauluslah dalam KPR 9 mengaku-ngaku bertemu sama Yesus dalam bentuk cahaya. Makanya saya bilang, kalian ngeklaim diri kalian ngikut Yesus. Tidak. Oten ini pembangkang Yesus, membantah Yesus, penghujat Yesus, penghina Yesus kalian lagi. Tidak ada korelasinya Yesus kepada kalian. Buktinya apa? Ketika Yesus dalam Markus 12 nomor 29 mengatakan, ya, Yesus dalam Markus 12:29 mengatakan, hukum yang utama dengan bahwa Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Paulus mengatakan dalam Roma 14 nomor 9, Yesus yang Tuhan. Kristen mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1. Kristen terbukti pembangkang Yesus. Markus 12 nomor 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Cakar-cakaran kalian. Yesus berkata apa, Paulus berkata apa, Kristen berkata apa. Nah, terus kau katakan, bagaimana umat Islam mengetahui kondisi surga? Di dalam surah As-Sajdah ayat 4, yang menyampaikan kondisi surga kepada kami, dialah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan surga Allah. As-Sajdah ayat 4. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi, ya kondisi manusia di dalam surga nanti ini. Hadis. Ini ciri-ciri manusia di dalam surga. Nanti jawab Ki ya, di luar dari perkataan Paulus, sebutkan satu janji Kristus, janji surga untuk Kristen. Di luar perkataan Paulus. Di luar perkataan Paulus, sebut satu janji surga yang diberikan Yesus kepada Kristen. Ini. Tingginya seperti Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini tertulis di dalam di dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, para penduduk surga ketika masuk surga tingginya seperti Adam, 60 zirah, berkisar hampir 30 meter, tampan seperti Yusuf di usia sekitar 33 tahun. Mereka memiliki lisan Nabi Muhammad SAW, badan tidak berbulu, berpenampilan ini semua, tidak menjadi tua. Ya, ini tertulis di dalam Ya, jawab ya pertanyaanku ya. Sebut janji surga untuk Kristen di luar perkataannya Yesus. Silakan. Oke teman-teman, kita akan jawab 2 pertanyaan Paruk sekaligus ketika Bang Parus tadi memframing tentang yang menyesatkan. Bang Parus tahu di dalam Alkitab kami sudah dijelaskan siapa yang akan menyesatkan itu. Sebentar, waktu saya diam dulu, tenang Bang Paruk. Ini ya, yang menyesatkan itu Yeremia 22 ayat 23. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi. Jeder, selamat datang di kebenaran. Aku telah bermimpi. Itu di dalam Alkitab kami. Nabi palsu itu yang apa? Yang telah bermimpi, Bang Faruk. Yeremia 23 ayat 23. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. Jeder, selamat datang di kebenaran. Di mana Tuhan Yesus menjanjikan hidup yang kekal atau surga? Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Murtadin Koplak ini rupanya tidak tahu apakah hidup yang kekal menurut Yesus itu. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jeder, selamat datang di kebenaran. Siapa? Nabi palsu di dalam Alkitab. Ini bicara di dalam Alkitab. Alkitab sudah menubuatkan itu. Yang sering mengatakan aku bermimpi, itu di dalam Alkitab kami, Bang Faruk. Langsung keringat dingin. Langsung keringat dingin. Oke teman-teman, jawaban Bang Faruk teman-teman, kita harus jelaskan dulu ya. Tinggi nanti mereka ini yang masuk ke surga itu adalah 60 hasta, mengikuti tinggi Nabi Adam. Betul. Tapi kita harus cari tahu dulu, satu hasta itu 45 cm. 60 hasta kali 45 cm berarti tingginya 2700. Oh, tinggi sekali. 2700 cm, boleh cek data saya. Satu hasta itu 45 cm. 60 kali 45 cm berarti
2.700 cm. Oh, tinggi sekali ya teman-teman ya. Itu berarti kurang lebih 27 meter sampai dengan 30 meter nanti tingginya. Pertanyaan saya selanjutnya Bang Faruk, jawab pakai data. Tunjukkan datanya. Yang jadi makanannya nanti apa? Ketika manusia dengan tinggi 27 meter ini di dalam sorga, yang jadi makanannya nanti apa? Jawab pakai data. Langsung kita serang balik saja guys. Surga versi Kristen hanya untuk 144.000 orang. Dan aku mendengar jumlah, mereka yang dimateraikan itu, 144.000 yang telah termateraikan dari semua suku keturunan Israel, Wahyu 7 nomor 4. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Wahyu 21 nomor 12. Kira-kira pengikut Paulus yang dari Indonesia ditaruh di mana ya? Kan surga cuma buat para Bani Israel, semoga aja gak diekspor ke Bantar Gebang. Kota itu berbentuk persegi 4, panjangnya sama dengan lebarnya. Maka malaikat itu mengukur kota itu dengan tongkat pengukurnya, ternyata panjangnya 24.000 mil, lebar dan tingginya sama seperti panjangnya. Wahyu pukul 21.16. Buset sempit banget nih surga, buat perbandingan aja panjang garis pantai Indonesia lebih kurang 81.000 km. Surga macam mana lagi nih sama garis pantai Indonesia aja hanya sepertiganya. Langsung kan begini kan teman-teman, langsung lap keringat teman-teman. Ya, jadi kalau Bang Faruk tadi bicara tentang halusinasi, surga Kristen tidak pernah berhalusinasi. Jelas di dalam Alkitab dikatakan tidak dilihat oleh mata, tidak bisa digambarkan, bahkan dibayangkan di dalam hati pun tidak bisa. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kami surga yang halusinasi, Bang Faruk. Murtadin Longor ini rupanya juga tidak tahu, kalau di surga Oten ternyata ada perang naga. Surga versi Kristen terdapat peperangan dan naga. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat duanya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat duanya, Wahyu 12 nomor 7. Surga mirip kayak dongeng keras sakti aja, segala naga dibawa-bawa. Waktu saya, jangan kejang-kejang. Oh, belum di, aku pikir aku di mute. Sorry. Jangan kejang-kejang, santai Bang Faruk. Jawaban Bang Faruk, pertanyaan Bang Faruk saya sudah jawab. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa. Itu data Bang Faruk. Oke, jawab pertanyaan saya Bang Faruk. Ketika kalian nanti masuk surga, tinggi kalian 27 meter sampai dengan 30, kurang lebih seperti itu. Karena 60 hasta kalau mengikuti Nabi Adam. Satu hasta itu 45 cm. Makanannya apa? Jawab pakai data. Apa yang menjadi makanan manusia dengan tinggi 27 meter ini nanti ketika dia masuk ke dalam surga? Saya tidak bahas yang masalah kawin-mengawin ya teman-teman. Saya tidak mau bahas itu, udah pasaran sekali kalau kita bahas masalah itu. Kita bahas hal-hal lain aja teman-teman. Surga versi Kristen terdapat para pelacur. Matius 21 nomor 31. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini yang membuat domba pada iri dengan surganya Islam. Kalau Islam penghuni surganya adalah bidadari, maka di surganya Kristen adalah pelacur. Ya teman-teman Kristen, yuk kencengin tap-tap layar ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman kita sudah menang debat, kita kalah PK. Ayo Kristen bersatu, kencengin tap-tap layarnya, di share ulang teman-teman. Ya, di share ulang. Bang Faruk sudah mulai kepanasan. Jawab pakai data. Apa yang menjadi makanan ketika nanti kalian akan masuk surga? Silakan Bang Faruk. Nanti kalau aku lupa ingatkan di menit kedua ya. Siap. Karena aku lupa ya menjawabnya ya. Oke, ya. Jadi teman-teman, makanya saya bilang si Oki ini masih Kristen karena nggak tahu Bibel. Kitab Yeremia dia katakan nubuat tentang nabi palsu di mana nabi itu bermimpi. Dia lupa nih, dalam kitab KPR 16 Paulus yang mimpi. Makanya gue bilang arah dari si penyesat itu mengarah kepada Paulus semua, Yoki. Yoki, ya. Nih Kiki, jangan nangis Kiki ya. Makanya gue. Nih tangan Ki, nih. Nah, nanti temakan waktu kita ya. Nih, dalam Alkitab ada beberapa peristiwa Paulus mengalami mimpi atau penglihatan yang diyakini sebagai pesan dari Tuhan. Salah satu yang paling terkenal adalah penglihatan atau mimpi Paulus dalam KPR 16 nomor 9 sampai 10. KPR 16 nomor 9
9 sampai 10. Paulus di situ bermimpi, Ki. Makanya jangan kau telanjangi agamamu sendiri, Ki. Ya? Jangan kau telanjangi. Yang kedua, perihal tentang kitab Yohanes yang diyakini perkataan Yesus, di mana di situ dikatakan, ya, Yesus akan memberikan janji kehidupan yang kekal kepada mereka. Ki, sadar kok, Ki. Jangan jadi manusia yang nggak tahu diri, Ki. Dalam Yohanes 10, Yesus mengatakan mereka itu Yahudi, bukan pemakan babi, Ki. Bukan penyembah dia, bukan orang di luar Yahudi, Ki. Kata mereka di dalam Yohanes 10 itu mengarah kepada Bani Israel. Karena dalam Matius 15 nomor 24, Yesus menyatakan dirinya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Lalu datang Oten dalam ayat 26-nya nyamar jadi anjing. Udah nyamar jadi anjing, mengakui dirinya anjing, malah diusir tetap sama Yesus. Nggak dikatakan Yesus domba, tetap anjing. Kok bangga kali lah kau nyaruk menjadi anjing. Oten ini udah dikatakan anjing, tak pernah masuk dalam kawanan domba, tapi bangga. Nggak ada anjing masuk surga, Ki. Nggak ada bermata 7 bertanduk 7. Nggak ada anjing bertanduk 7 masuk surga, Ki. Karena orang di luar dari Bani Israel dikatakan Yesus anjing. Nggak ada cerita untuk anjing masuk surga. Yang kedua, Matius 10 nomor 5 sampai 6, Yesus diutus untuk Bani Israel, bukan untuk orang di luar dari Bani Israel. Nah, sekarang saya jawab pertanyaanmu ya, perihal tentang makanan. Ki, pegangan Ki ya, ini keras sekali Ki nanti Ki. Semakin ke depan semakin keras nih Ki. Kita buka dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Gak mungkin Ki ya anjing masuk surga, Ki ya. Aku gak punya data di dalam Bible di mana anjing masuk surga, Ki. Tahu diri sedikit, Ki. Karena bukan aku yang mengatakan kalian anjing ya. Orang di luar dari Bani Israel kata Yesus itu anjing. Nih. Ya, Al-Baqarah 25. Dari makanan dulu ya, kok nggak tanya minuman. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, ya, untuk beramal soleh, bahwa mereka, ya, surga-surga yang ada di bawahnya mengalir sungai-sungai, setiap kali diberi rezeki buah-buahan. Mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Jadi makanan kami, Ki, ya, apa yang kami inginkan di dalam surga, apa yang kami inginkan akan ada di hadapan kami. Kan begitu, ini datanya ini. Ya, nanti pertanyaanku Ki, ingat Ki ya, sebut satu ayat dalam Bible di mana dikatakan anjing masuk surga, Ki ya. Ini untuk minumannya Ki ya. Nanti kau tanya lagi, minumannya apa minumannya? Kepada mereka, ini Zukruf 71 ya Ki ya, kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalamnya surga terdapat apa yang diingini oleh hati. Apa yang diingini oleh hati dan dipandang serta oleh mata serta kamu di dalamnya. Apa yang kami inginkan ada di dalam. Waktu kita teman-teman.